Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di hari Rabu ini dengan pelajaran ekonomi. Gimana, masih semangat ya? Walaupun cuacanya ini lagi musim yang sakit, musim hujan, banyak yang batuk-pilek. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta untuk pimpin doa ya. Silahkan dipimpin dulu doa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita belajar lancar ya, ilmunya bermanfaat. Ibu mau absen dulu hari ini, siapa yang nggak masuk? Aku Kurniawan. Aku ada dapur. Halo Johan. Aku di sini ya. Amar ada, Alifa, Alivia, Rifati, Dinda, Ferdi, Valia, ada, Fitria, Habibi, Juan, Nabil, Budi ada ya? Ini ya? Oh, Aida, Irmala, Risma, Rista, Sauda, Budi, Salma, Salwa, dan saya lah. Ya. Mana kabarnya semuanya ini? Semangat ya. Cuacanya mendung-mendung tapi tidak menyurutkan untuk kita belajar ya. Hari ini kita sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas ya kan, sesuai dengan materi yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Ya, materi yang kemarin apa? Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Apa saja, coba Ibu review dulu nih. Apa saja upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kemarin, ada berapa? Ada 3. Yang pertama, upaya dari pemerintah ya kan, swasta, dari individu atau diri sendiri ya. Masih ingat berarti ya. Nah, sekarang kita pertemuan yang keempat, masih bab tenaga kerjaan, materinya upah dan pengangguran ya. Ibu sudah share bahan ajarnya di Google Classroom, bisa kalian kan sudah baca-baca mungkin dari rumah ya kan. Untuk bahan ajarnya, materi kita upah dan pengangguran. Bisa dilihat PowerPoint yang Ibu sudah buat ya. Kelihatan nggak? Ya, Nirma kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, upah dan pengangguran. Oke, di sini ada kita konsepnya. Kita konsep berarti kita sudah ada di posisi ini ya. Sudah ada di materi yang terakhir di bab tenaga kerjaan, yaitu sistem upah dan pengangguran. Akan membahas apa di sistem upah dan pengangguran? Kita akan membahas pengertian upah, fungsi upah, tujuan upah, pengertian pengangguran, penyebab pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Coba Valia, dibaca Valia, apa itu upah Valia? Bantu Ibu. Nah, upah itu adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, saham, dan obligasi sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini fungsi upah. Coba Amar, bantu Ibu buat baca fungsi upah, Amar. Meningkatkan produktivitas kerja. Ya, nah tujuan itu fungsi upah, lain ada fungsinya, ada juga tujuannya. Ya, coba siapa yang bantu Ibu buat baca? Nabil deh, Nabil. Tujuan upahnya Nabil, dibaca Nabil. Nah ya, ada fungsi dan ada tujuan. Kalau tujuan itu untuk menarik karyawan yang baru untuk bekerja di perusahaan itu sendiri, terus memotivasi karyawan dalam pekerjaannya, serta mempertahankan karyawan untuk tidak berpindah ke perusahaan lain, ya kan? Ya, di situ fungsi dan tujuan upah. Selanjutnya, nah kita bahas tentang pengangguran. Ibu punya video, nah, kalian simak, silahkan. Perhatikan ya. Ya, merupakan suatu keluar dari tujuan kerja dan kompetensi selama 9 tahun. Topik bekerja saat suatu hari kemarin yang dikatakan lagi nomor topik yang produksi yang perjalanan tak berharga. Ayat dari bulan ini memberikan pemudik untuk keluarga. Biasanya kebanggaan kerja keluarga di tempat untuk memperkaya.
Videonya tentang apa nih? Hah? Nah, informasi tentang banyaknya pengangguran ya. Tadi penyebabnya ada yang kena PHK ya kan, karena faktor kemarin kita COVID-19 ya kan. Kalian ini juga nggak merasakan juga nggak di sekeliling di sekitar kita ya kan? Mungkin ada saudara juga ya kan yang kena dampak dari pandemi ini ya kan, yang tadinya bekerja jadi akhirnya terkena pengurangan tenaga kerja dari perusahaannya, kena PHK. Terus juga yang berusaha atau yang dagang juga kena dampaknya, jadi pelanggan-pelanggannya jadi jarang beli, sepi, permintaan menurun ya. Kemarin sempat kita 2 tahun kan merasakan itu sepi semuanya ya kan, perekonomiannya menurun, daya belinya menurun gitu. Nah, mengakibatkan banyaknya pengangguran. Nah, apa sih pengangguran itu? Coba Dinda, baca Dinda, pengangguran itu apa sih? Nah ya, di pertemuan yang kedua juga sempat ya kita membahas tentang pengangguran kan, orang yang tidak bekerja sama sekali atau yang masih sedang mencari pekerjaan. Penyebabnya terjadi pengangguran apa sih penyebabnya? Coba Risma, dibaca Risma, penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran untuk besarnya tenaga kerja tidak seimbang dan cepat kerja. 2. Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. 3. Kemajuan teknologi. 4. Resesi ekonomi. 5. Pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. 6. Kebijakan pemerintah DKI pengeluaran. Nah ya, ini penyebab terjadinya pengangguran ya. Ya, bab kedua itu kita kan membahas tentang masalah-masalah tenaga kerjaan kan, salah satunya ya memang pengangguran ini. Jadi yang kita bahas minggu kemarin kan, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja seperti apa. Nah, itu juga salah satunya upaya gitu kan, agar tidak terjadinya penyebab pengangguran. Nah ini jenis-jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran siklis, yang kedua pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Ya, coba Ibu minta tolong Habibi baca apa pengangguran siklis itu, Habibi. Ya, jadi pengangguran siklis ini pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja akibat kurangnya permintaan ke perusahaan itu, akhirnya produksinya juga akan menurun ya kan? Produksinya menurun dan pengurangan karyawan otomatis karena tidak ada produksi gitu. Pengangguran struktural dibaca Sel. Nah, pengangguran struktural ini pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Nah, orang-orang yang dari pertanian ini perlu adaptasi ke lingkungan yang industri. Nah, perlu itu pelatihan, perlu lagi pengarahannya gitu. Nah, jadi adapun itu yang dari pertanian tidak terserap semua ke industri ya kan, karena apa? Karena keahlian atau keterampilannya tidak sesuai ya kan. Kalau tadinya misalnya petani cengkeh atau petani teh ya kan, itu keahliannya mereka mengetahui dari cara menanamnya, cara memanen atau apa gitu kan. Nah, sekarang pindah ke industri ya yang semua serba mesin atau tekniknya berbeda. Nah, itu tidak akan tahu seperti apa. Nah, hanya terjadi pengangguran di situ ya kan, karena tidak sesuainya keahlian atau bidangnya gitu. Nah, itu penyebab pengangguran struktural seperti itu, perubahan dari pertanian ke industri. Nah, yang ketiga coba Salwa. Yang terakhir pengangguran musiman. Boleh siapa ya yang bisa? Oh, yang laki-laki deh, Ferdi belum baca. Kalau di masanya harus bercocok tanam, mereka pada sibuk ya kan, pada ada di sawah. Nah, ketika masanya panen, sudah dipanen nih padi-padinya, nah itu kan nganggur kan gitu, tidak ada pekerjaannya gitu, sampai menunggu waktunya untuk bercocok tanam lagi gitu. Dan itu dinamakan jenis pengangguran musiman. Menurut lama waktu kerja ada 3: pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Kalau pengangguran terbuka di sini situasi di mana orang yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan, jadi diam aja di rumah gitu, nggak ada pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Oke, itu jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Nah, ada dampak dan cara mengatasi pengangguran. Juan, coba baca dampak pengangguran, Juan. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran nomor 1, adanya masalah sosial dan kriminalitas. Ya, ada 10 cara mengatasi pengangguran. Kalian bisa baca di situ ya. Salah satunya juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemarin juga
apa namanya, ada upaya-upaya dari pemerintah yang video tadi diputar juga ya kan, ada apa namanya, solusi dari pemerintah apa, membuka pelatihan-pelatihan ya kan, sehingga kalau yang tidak bisa terserap di lapangan pekerjaan bisa mengikuti pelatihan berwirausaha gitu, sehingga ada kegiatan untuk mencari penghasilan ya. Kalian bisa baca kembali di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, dan di lembarnya juga ada ya, kalian baca-baca lagi. Ibu akan buat kelompok ya, kalian berdiskusi tentang pengangguran. Nah, kelompoknya Ibu yang bagi ya. Kalian catat nih siapa saja nama-namanya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita bentuk kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung diskusi aja ya, sambil kalau ada pertanyaan boleh diajukan di situ ya, di forum diskusi ya. Nah, kelompok 1 Ibu bagi ada 5 orang, Salwa, Nabil, Saudara, Muji, dan Malia. Ya, Salwa, Nabil, Saudara, Muji, Malia. Kelompok 2 6 orang, Ferdi, Saifudin, Stella, Priyan, Mala, dan Alija. Kelompok 3 Salma, Rifai, Rizka, Amar, Duan, dan Ida. Kelompok 4 Habibi, Alifah, Risma, Abu, dan Nida. Ya, dan kelompok 4. Yuk, kalian bentuk tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada 4 kelompok. Siapkan perangkatnya, buka Google Classroom-nya. Di situ kalian bisa lihat LKPD-nya apa saja yang perlu kalian kerjakan ya, sambil nanti Ibu jelaskan ulang ya tugasnya apa. Yuk. Ya, tempat duduknya sesuai kelompoknya ya. Ya, bentuk kelompoknya. Ya, di Google Classroom kalian buka materi keempat ya. Coba dicek di Google Classroom-nya materi keempat dan lembar LKPD-nya dilihat. Lembar LKPD dilihat dulu, Ibu akan jelaskan tugas kelompoknya. Coba. Tugas kelompoknya ada 3 ya, dilihat di lembar LKPD yang sudah dibagikan, dan dilihat di Google Classroom-nya link tugas kelompok. Perhatikan, ada 3 tugas kelompoknya. Yang pertama, apa yang nomor 1, kalian menjawab pertanyaan A, B, C ya. Di situ jelaskan yang dimaksud dengan upah, jelaskan yang dimaksud dengan pengangguran ya. Ada 3 pertanyaan di nomor 1, itu kalian perlu isi. Nah, untuk yang kedua, kalian mencari informasi yang didapat tentang pengangguran dan cara mengatasi pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya, yaitu pengangguran siklis, struktural, friksional, dan musiman. Tapi dibagi, kelompok 1 itu membahas pengangguran siklis, yang kelompok 2 pengangguran struktural, yang kelompok 3 pengangguran friksional, yang keempat pengangguran musiman ya. Itu kalian simpulkan, setelah mendapatkan informasi kalian simpulkan dan presentasikan di nomor 3 ya. Jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan sambil mulai diskusi. Siapa yang mau presentasinya disiapkan, ganti orangnya, nanti itu Ella atau Fatia ya. Sudah. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Ya, nanti kan kalian presentasi kan? Kelompok 2 itu kan yang presentasi ya. Kelompok 2 sudah katanya. Ya, siapa dia sudah? Tadi ini Ahmad ya. Ahmad tadi kelompok. Ya, kelompok kita tadi pengangguran apa? Apa tadi? Kelompoknya Habibi pengangguran apa yang dibahas? Musiman. Tadi sudah dijelaskan kalau pengangguran musiman. Apa pengangguran musiman? Apa? Contohnya Habibi. Jangan dibaca dong, berarti contohnya itu petani, dia kan habis panen, dia nggak ada pekerjaan lagi, tapi dia besok harus matanya ke depan lagi. Tadi Nabil, pengangguran apa Nabil? Siklis. Apa pengangguran siklis tadi? Iya, pengangguran terjadi karena krisis ekonomi. Apa namanya krisis ekonomi ya? Terkena PHK, contohnya ya kan? Sudah yang siap presentasi duluan? Ya, waktunya kita presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan dari perwakilan kelompok mana? Yang lain sambil perhatikan ya.
Assalamualaikum, saya pengangguran dari kelompok 4 dengan mempresentasikan tentang pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Contohnya, di sektor pertanian, umumnya setelah habis panen setelah musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Dalam hal ini, petani disebut dengan pengangguran musiman. Dan cara mengatasi pengangguran musiman adalah pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pekerja pada bidang lain, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok 4. Ya, tadi tentang pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi akibat pergantian musim, dan kata kelompok 4 cara mengatasinya yaitu memberikan informasi ya terkait lowongan pekerjaan di bidang lain ya, serta melakukan atau adanya pelatihan terlebih dahulu. Jadi sambil masa menunggu itu bisa bekerja di sektor yang lain ya, di pekerjaan yang lain seperti itu. Oke, bagus untuk kelompok 4. Terima kasih ya. Selanjutnya pengangguran siklis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran. Tentang pengangguran struktural ini adalah yang terjadi akibat perubahan dari sektor pertanian ke sektor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Semangatnya saya pikir luar biasa. Dari kelompok 2, tadi kelompok 2 itu pengangguran struktural ya. Jadi memerlukan pelatihan terlebih dahulu karena memang keahlian awalnya bukan industri tapi di pertanian. Makanya ketika berpindah ke industri itu harus adanya pelatihan terlebih dahulu ya. Berarti ini yang terakhir friksional ya, pengangguran friksional. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Dari Amar kelompok 3 ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa tadi kata kelompok 3 dengan memberikan informasi yang lengkap ya. Mungkin juga ada yang ditambahkan pemberian informasi itu secara bertahap ya, kontinu terus menerus. Terima kasih kelompok 3, bagus banget ya, luar biasa. Cara mengatasinya sudah tepat berarti ya. Tepat sekali. Ada yang mau ditanyakan atau tanya jawab antar kelompok? Ibu kasih kesempatan satu orang. Siapa yang mau bertanya atau ibu yang bertanya? Coba nih dari materi hari ini. Coba ibu tanya ya. Apa yang bisa menjawab terkait upah ya? Tadi di awal kita membahas pengertian upah. Upah itu apa pengertian upah? Angkat tangannya dong, dan koyongan. Sauda duluan yang angkat tangan. Apa Sauda pengertian upah? Upah itu adalah hak yang diterima dan dikatakan dalam hidup uang, tangan dan kemudian Nah, selain bentuknya uang, upah itu juga bisa berbentuk saham dan obligasi. Sekarang siapa yang bisa jawab obligasi itu apa? Saya sebutin, tapi udah sebutin aja. Apa saya sebutin obligasi? Penganggurannya itu dibagi menjadi 2, pengangguran siklis struktural, friksional, dan pengangguran musiman. Kesimpulannya dari materi ini, langsung saja untuk mengatasi pengangguran yang pertama itu adalah meningkatkan keterampilan kerjanya dari segi pendidikan maupun pelatihan. Keterampilan. Maka unggulan
tahura. Jadi itu kurang lebih mohon maaf dari dua presentasi sejauh Ibu juga mengingatkan ada tugas individu ya. Tugas individu Ibu sudah share di Google Classroom dan nanti kalian kumpulkan minggu depan ya. Sebelum diakhiri silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.